Saya kasih kesimpulan di awal, mic super mini yang ukurannya tidak lebih besar dari jempol ini worth to buy atau layak untuk dibeli karena memiliki beberapa kelebihan. Tapi apakah ini sesuai dengan yang kamu butuhkan? Mari kita bahas. Selamat datang di channel Gadoga. Dan seperti biasa di sini Anda akan menemukan beberapa hal yang tidak dibahas reviewer lainnya. Mari kita mulai dari hal-hal yang saya suka. Yang pertama, produk ini sangat mudah dikoneksikan ke berbagai perangkat yang berbeda. Sangat versatile sekali. Kita bisa sambung melalui jack 3,5 mm ke semua perangkat yang support mic TRS 3,5 mm. Lalu kita juga bisa sambungkan ke perangkat yang support USB mic seperti ponsel Android, komputer, iPhone, maupun action camera juga bisa. Dan sebagai contoh kita bisa sambung ke G-Action 4. Setelah kita keluarkan receiver dari case, lalu ambil USB Type-C connector, lalu pasang di receiver seperti di video, kita lalu tinggal ya colok aja melalui USB Type-C. Kita bisa pasang receiver Saramonic Air hadap depan atau belakang sesuai kebutuhan karena konektornya tipe C atau bisa bolak-balik. Kalau sukses tersambung, di layar G-Action kamera akan muncul indikator mic level. Seandainya nggak mau lepas tutup USB, kita bisa pakai USB Type-C L konektor seperti ini yang memungkinkan kita untuk tetap bisa pakai case aluminium seperti ini contohnya. Saya juga desain bracket khusus untuk Saramonic Air seperti ini. File 3D printnya saya berikan gratis, bisa download di Thingiverse. Nanti Anda bisa cetak sendiri menggunakan jasa 3D print yang banyak tersedia online. Nah, untuk sambungkan, kita bisa beli kabel Type-C male to female yang seperti ini. Atau bisa juga beli adaptor Type-C female to female seperti ini lalu pakai kabel USB Type-C to Type-C. Info penting, adaptor yang murah walaupun Type-C kadang hanya bisa satu arah saja. Jadi kalau setelah dicolok mic-nya nggak terdeteksi, coba deh balik ujung Type-C yang male atau yang female-nya. Ini bukan salah Saramonic Air-nya, tapi konsekuensi pakai adaptor yang harga murah. Ya, ini noise cancelling posisi off. Sekarang di luar ruangan dengan ramai. Dan ini noise cancelling di posisi 1. Apakah terdengar suara saya robot? Oh ya, ini posisi mic di sini ya. Sekarang kita coba ke posisi 2. Sekarang ini 1. Dan ini posisi noise cancelling yang ke nomor 2. Dan bisa dilihat bahwa ini posisi mic-nya ke depan dan tanpa dead cat atau tanpa fur. Tekan tombol NC untuk aktifkan noise cancelling. Lampu transmitter itu akan berwarna hijau kalau NC-nya aktif. Mode 1 yang ada hijau-hijaunya adalah mode NC yang strong atau yang kuat. Mode 2 adalah yang weak atau yang lebih lemah. Ya, ini dengan posisi noise cancelling off dan banyak rame ya di sini. Motor ada di mana-mana. Ya, ini posisi noise cancelling di nomor 1. Posisi luar ruangan bagaimana? Apakah cukup terdengar suara-suaranya? Ini posisi noise cancelling yang kedua. Tes 1, 2, 3. Dan ini saya nggak pakai dead cat atau nggak pakai fur, kecepatan sekitar 40 km per jam. Ini posisi noise cancelling off dan kondisi ruangan cukup sepi, hanya ada suara AC sayup-sayup. Sedangkan ini adalah posisi noise cancelling yang strong atau posisi 1. Dan ini adalah posisi noise cancelling yang kedua atau yang weak. Keunggulan selanjutnya adalah memiliki fitur limiter. Fungsinya agar tidak terjadi clipping atau suara pecah. Saya nggak mendengar perbedaan kualitas suara saat limiter on atau off, jadi disarankan limiter tetap on saja. 12 Desember 2025, voice limiter off. 12 Desember 2025, voice limiter on. Ini perbandingan waveform yang limiter off bisa terlihat saat suara paling keras dia tetap rata atas yang mengindikasikan suara pecah. Sementara yang bawah adalah limiter on, bisa terlihat saat volume suara mencapai batas maksimalnya, limiter langsung bekerja dan menurunkan input level dari mic. Jadi kita bisa dengar dan lihat sendiri limiter berfungsi dengan baik. Limiter itu seperti sabuk pengaman ya, tapi opsi terbaik tentu adalah jangan sampai kecelakaan tanda kutip atau jangan sampai gain volumenya terlalu tinggi. Nah, ini kelebihan receiver yang punya layar. Kita bisa lihat level volume input mic-nya itu kita atur jangan sampai terlalu mendekati merah. Jadi urutan yang benar itu atur dulu dari level input mic, setelah itu baru atur volume level output.
Perhatikan bar level volume di perangkat perekamannya. Kalau ada angka dB-nya itu, atur agar ketika ada orang yang berbicara normal, level bar tertinggi itu ada di angka sekitar minus 6 dB, agar kalau tiba-tiba ada suara keras, suaranya itu nggak pecah walaupun tidak pakai limiter. Sekarang perbedaan mono, safety, dan stereo. Kalau mono, satu mic akan menghasilkan dua channel suara kiri dan kanan dengan level volume yang sama. Terlepas dari kamu pakai mic yang pertama atau pakai mic yang kedua, satu mic akan menghasilkan dua channel suara dengan level volume yang sama. Sedangkan kalau untuk safety itu sama seperti mono, satu mic akan menghasilkan dua channel suara kiri dan kanan. Hanya saja yang di channel suara kedua itu lebih rendah volumenya minus 6 dB. Sehingga kalau ada suara kencang tiba-tiba kita bisa ambil yang dari channel 2 untuk diselamatkan suaranya agar tidak clipping atau pecah. Sedangkan kalau stereo, satu mic hanya menghasilkan satu channel suara. Dalam hal ini mic 1 akan menghasilkan ke channel 1 atau yang kiri. Dan yang mic 2 akan menghasilkan channel yang kanan. Ini kanan, ini kiri. Sekarang kita akan melakukan pengetesan di luar ruangan untuk jaraknya. Ya, sekarang saya berada di ujung sini. Saya nggak tahu apakah masih terdengar atau tidak. Sekarang saya akan berjalan mendekat. Kita akan tes apakah masih terdengar dengan jelas. Dan ini sebenarnya ngapain juga sih untuk merekam dari jarak jauh sekali ya. Dan ini saya juga berbicara pelan, nggak teriak-teriak atau gimana. Hal yang saya suka selanjutnya adalah Saramonic Air mendukung multi recording. Tapi sebelum itu saya akan ajarkan cara pasang di berbagai perangkat berbeda. Untuk pasang di Android tinggal colok di port USB Type-C dan pastikan fungsi OTG-nya aktif. Tergantung tipe handphone Android, ada yang bisa langsung pakai aplikasi kamera bawaannya, tapi kalau Saramonic Air tidak terdeteksi di aplikasi kamera bawaan handphone, kita bisa pakai aplikasi Saramonic-nya langsung untuk perekaman audio maupun perekaman video. Kalau mau hubungkan Saramonic Air ke HP lewat jack 3,5 mm, kita perlu beli mic splitter 3,5 mm seperti ini, beli yang ujungnya TRRS atau yang ada 3 garis hitam. Kita pasang splitter ke handphone, setelah itu kita pasang kabel TRS yang garis hitamnya ada 2 di bagian yang bergambar mic di splitter. Di sini saya pakai kabel aux audio biar lebih panjang. Ujung satunya disambung di bagian output Saramonic Air, bukan di lubang headphone ya. Ini adalah perekaman menggunakan aplikasi ProShot di Android dan Saramonic Air ini disambungkan dengan menggunakan USB. Sekarang Saramonic Air disambungkan menggunakan jack 3,5 mm, sedangkan aplikasinya sama yaitu ProShot dan HP-nya juga sama yaitu Infinix Zero X Pro. Apakah ada perbedaan suaranya? Untuk pasang di iPhone yang masih pakai konektor Lightning, kita bisa beli konektor resmi dari Saramonic atau bisa juga beli adaptor Lightning Male to USB Type-C female. Beli adaptornya yang support audio ya, jangan yang hanya data saja. Untuk sambung ke kamera, kita bisa pasang klip Cold Shoe di tempat yang sama dengan konektor USB Type-C. Setelah itu kita pasang kabel TRS di bagian output receiver. Lalu colok kabel TRS ke input mic kamera. Sedangkan ini adalah perekaman menggunakan kamera Lumix G7 yang disambung dengan jack 3,5 mm. Dan sebagai perbandingan, ini adalah kualitas mic internal dari Panasonic Lumix G7. Mana yang menurut Anda lebih baik kualitas suaranya? Yang keren adalah kita bisa atur agar receiver Saramonic Air ikut mati atau menyala bersamaan dengan kamera. Kalau tidak suka, ada opsi untuk mematikan fitur ini. Sebentar akan diajarkan caranya. Untuk sambung Saramonic Air ke komputer yang tidak punya port USB Type-C, tinggal beli adaptor USB Type-A to Type-C seperti ini. Nanti di aplikasi yang membutuhkan mic, tinggal cari Saramonic Air sebagai pilihan mic yang digunakan.
Saramonic Air mendukung multi-recording, jadi bisa merekam suara kedua perangkat berbeda secara bersamaan. Misalnya saya pasang di iPhone dan satunya lewat jack 3,5 mm ke HP Android atau bisa juga ke kamera atau perangkat lain. Bisa terlihat mic level bar di aplikasi Blackmagic Camera iPhone dan ProShot Android mendeteksi input dari Saramonic Air. Ini berguna sebagai backup rekaman seandainya satu device bermasalah atau bisa juga berguna untuk merekam dari dua sudut yang berbeda. Sebagai catatan, hati-hati saat melepas jack 3,5 mm karena kalau pengaturan RX power on or off with camera aktif akan membuat Saramonic Air auto off ketika jacknya dilepas. Pengaturan ini ada di aplikasi Saramonic di Android maupun iPhone yang bisa di-download di store-nya masing-masing. Ada di bagian Device Management, Settings, RX power on or off with camera. Kita bisa rubah pengaturan mic menggunakan aplikasi Saramonic, tapi sebenarnya hampir semua pengaturan itu bisa dilakukan langsung di receiver, kecuali EQ mic ini hanya bisa diatur via aplikasi. Dan fungsi krusial dari aplikasi ini adalah untuk upgrade firmware dari transmitter dan receiver. Di iPhone, transmitter bisa berfungsi sebagai remote kamera dengan klik 2 kali tombol power. Di ponsel Android ada yang support remote kamera, ada juga yang enggak. Anyway, kalau pencet tombol sekali di transmitter akan mute mic, ditandai lampu merah. Kalau tombol power ditahan akan mati atau nyalakan mic. Kita juga bisa mute mic dari receiver dengan tekan dan tahan tombol NC untuk mute mic 1 atau tahan tombol M untuk mute mic 2. Sekarang kita ke pengaturan speaker. Kalau off, saat kita putar media file di handphone, speaker handphone tidak akan mengeluarkan suara dan kita perlu pakai headset untuk mendengarkan. Kalau pengaturan speaker on, speaker HP akan mengeluarkan suara saat kita putar file media, tapi output headset jadinya off. Untuk pengaturan lainnya cukup mudah dimengerti atau bisa dibaca di buku manual atau melihat video tutorialnya. Daya tahan baterai saya tes kondisi aktual setelah digunakan selama 3 jam lebih, baterai receiver tersisa 50%. Dengan catatan tingkat kecerahan ini saya atur 100% dan layar selalu menyala. Kalau layar lebih redup atau backlight dimatikan pasti akan lebih hemat. Jadi daya tahan baterainya itu awet ya, sesuai dengan klaim produknya. Kalau masih khawatir, receiver saat digunakan juga bisa dicas lewat port USB Type-C dan handphone juga akan ikut tercas jika sedang tersambung. Transmitter memang nggak ada port USB Type-C-nya, tapi kalau daya tahan transmitter bisa 10 jaman ya saya rasa memang nggak terlalu perlu juga sih. Yang penting setelah dipakai dikembalikan lagi ke case-nya agar bisa dicas. Untuk transmitternya sendiri ini bisa disambung ke mic lavalier dan ini menjadikan Saramonic Air sebagai mic yang bisa dipasang lavalier dengan ukuran terkecil di dunia saat ini. Mic lavaliernya itu perlu pakai yang khusus untuk Saramonic Air, nggak bisa pakai mic 3,5 mm karena ya ukuran transmitternya itu ekstra mini. Kalau untuk menempelkan mic bisa dengan cara dijepit, bisa juga pakai magnet yang menempel dengan kuat. Kesimpulan, saya puas dengan Saramonic Air, bisa dibilang hampir nggak ada komplain lah. Dibanding pesaing di kisaran harga yang sama, kelebihannya ada pada layar yang memudahkan kita untuk memantau input level dan informasi lain secara jelas tanpa perlu tebak-tebakan. Pengoperasiannya juga sederhana dan to the point. Saya juga suka kemampuan multi recording karena memberi kita backup audio kalau sewaktu-waktu koneksi utama bermasalah. Fitur lainnya seperti limiter dan juga noise cancelling itu benar-benar berfungsi, bukan sekedar gimmick. Kualitas suara nggak perlu diragukan dan ukuran yang mini membuat Saramonic Air praktis dipakai di berbagai situasi. Mau konten harian, interview maupun kebutuhan profesional ringan itu masih masuk. Terima kasih telah berkunjung ke channel Gadoga dan semoga video ini bisa berguna untuk seseorang. Sampai jumpa di video berikutnya.